Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Langit yang luas, gunung yang kokoh dan bumi yang terhampar luas ini merupakan tanda-tanda dari kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Wahyu yang turun di Makkah mengajarkan manusia untuk merenungi alam, melihatnya sebagai bukti kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Pada video singkat kita kali ini kita akan membahas tentang konsep alam dunia dan bagaimana Islam memandang alam dunia ini. Apakah betul alam dunia ini hanya sebatas fisik atau materialisme saja? Oleh karena itu kita akan bahas di sini. Agama bangsa Arab sebelum kedatangan Islam sangat beragam. Ada yang mempercayai Allah Subhanahu wa taala, ada yang percaya matahari, ada yang percaya bulan, ada yang percaya pohon, ada yang percaya berhala, ada kaum Nasrani, ada kaum Yahudi. Ka'bah menjadi pusat tempat mereka untuk beribadah. Menurut riwayat, Ka'bah terdapat 360 buah patung di dalamnya. Macam-macam bentuk dan juga mereka membuatnya menurut keinginan mereka masing-masing. Mayoritas masyarakat kala itu banyak menganut paham Helenisme. Helenisme sendiri adalah paham untuk meniru atau mengadopsi budaya dari Yunani kuno. Sehingga yang terjadi adalah tauhid mereka akhirnya sudah tidak murni lagi dan terkontaminasi oleh penyembahan terhadap berhala. Perubahan kepercayaan ini terjadi karena adat istiadat di bangsa Arab ketika itu. Bukannya mereka tidak mencintai Ka'bah, bukannya mereka tidak mencintai kota Mekah, justru sebaliknya karena mereka sangat mencintai Ka'bah dan kota Mekah, sehingga ketika mereka ingin meninggalkan kota, mereka akan membawa batu yang ada di sekeliling Ka'bah. Dan dimanapun mereka berada, batu yang mereka bawa itu akan dipujanya, sebagaimana mereka melakukan tawaf mengelilingi Ka'bah. Di antara batu-batu yang mereka bawa untuk mengelilingi Ka'bah itu, ketika mereka kembali, maka mereka akan menaruh kembali di sekeliling Ka'bah. Maka penuhlah Ka'bah dengan berhala. Sebenarnya masih ada orang yang tetap percaya kepada Tuhan yang Maha Esa, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka sudah terkontaminasi dengan penyembahan terhadap berhala, sehingga mereka menjadikan berhala itu adalah sebagai perantara doa mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam Quran surat Az-Zumar ayat 3, yaitu kami tidak menyembah mereka, melainkan berharap agar mereka berhala-berhala itu mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Peradaban Arab sebelum datang Islam kala itu sebenarnya memiliki kemajuan yang sangat pesat, baik di bidang ekonomi, arsitektur, sastra, karena orang Arab ketika itu banyak yang bersyair dan yang lainnya. Mereka sangat maju di bidang itu, apalagi ekonominya. Namun, mengapa bangsa Arab sebelum datangnya Islam itu dikatakan jahiliyah atau jahil atau bodoh? Sebenarnya yang dimaksud dengan bodoh di sini bukanlah karena mereka benar-benar bodoh, tapi mereka bodoh dalam etika dan juga moral. Karena ada bukti yang menjustifikasi bahwa mereka jahil dalam etika sosial. Seperti yang pertama, kebiasaan membunuh anak perempuan. Ketika itu sebelum datang Islam, anak perempuan merupakan aib bagi keluarganya dan juga bagi ayahnya ketika itu. Bahkan ada ketika bayi yang baru dilahirkan dan diketahui jenis kelaminnya perempuan, maka itu langsung dibunuh hidup-hidup. Itulah gambaran etika sosial masyarakat sebelum datang Islam. Wanita dianggap sebagai makhluk yang lemah, bahkan ada yang mengatakan wanita adalah laki-laki yang gagal. Oleh karena itu sebelum datang Islam, peran wanita atau status wanita kala itu sangat dikucilkan, sangat direndahkan. Bahkan mereka itu hanya sebagai alat untuk memproduksi keturunan, hanya sebagai alat untuk membuat makanan, hanya sekedar di dapur, di rumah, memasak dan yang lainnya. Itu sebelum datangnya Islam. Inilah salah satu poin yang ditentang oleh Islam, di mana keadaan perempuan ketika itu tidak seharusnya seperti itu. Di mana manusia itu sama di mata Allah Subhanahu wa taala, yang membedakan hanyalah takwanya kepada Allah. Jadi mau laki-laki mau perempuan di hadapan Allah semuanya sama, yang membedakan hanyalah takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bangsa Arab dengan geografisnya yang panas dan tandus
memiliki kebiasaan berperang yang akhirnya membentuk watak atau karakter mereka, yaitu keras, temperamental, dan mudah terpecah belah. Namun juga menghasilkan sifat yang waspada, setia kawan, dan juga daya tahan hidup yang kuat. Perang membangun watak ambisius dan juga curiga, tetapi juga menanamkan keprihatinan dan dendam rasa. Peperangan bukanlah sebuah alat untuk memuaskan hawa nafsu, tapi peperangan adalah bentuk bela diri. Ketika kita diserang, maka kita boleh untuk menyerangnya kembali. Tapi kita tidak boleh untuk memulai peperangan. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13, sesungguhnya aku ciptakan kamu dalam berbagai suku, bangsa, dan juga negara untuk saling mengenal. Yang ketiga, dalam hal kepercayaan, orang-orang jahiliyah kala itu juga sangat ditentang oleh Islam. Mengapa? Karena mereka mempercayai bahwa berhala-berhala itu, matahari dan juga pohon dan yang lainnya dapat memiliki kelebihan. Di dalam Islam kita mempelajari bahwa hal-hal seperti itu disebut dengan syirik atau menyekutukan Tuhan, yang dimana matahari, pohon, bumi dan yang lainnya tidak akan bisa memberikan kita apapun, manfaat apapun. Semua benda-benda yang ada di dunia ini itu tidak akan bergerak atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu timbul sebuah pertanyaan pada masyarakat zaman sekarang, yaitu apakah bumi yang mengitari matahari atau matahari yang mengitari bumi? Nah, dari dua jawaban yang disebutkan tadi tidak ada yang benar salah satunya. Karena baik bumi ataupun matahari, mereka merupakan benda yang Allah ciptakan. Mereka tidak memiliki kehendak. Adapun ketika mereka bergerak, itu adalah karena Allah Subhanahu wa taala telah mengizinkan. Bahkan tidak ada satupun daun yang jatuh dari tangkainya yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu setelah itu Islam datang dan membawa ajaran yang benar, ajaran yang rahmatan lil alamin, di mana Islam mengubah semua image atau paradigma orang sebelum datang Islam atau pra-Islam kala itu. Yang pertama, perempuan yang dahulunya direndahkan, dianggap sebagai aib keluarga, akhirnya ketika Islam datang, maka diangkatlah derajatnya perempuan. Bahkan di salah satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, perempuan disebutkan 3 kali, baru setelah itu adalah laki-laki. Ibu, baru yang keempat adalah ayah. Islam memandang laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama, di mana hak yang sama di sini contohnya seperti belajar. Baik laki-laki maupun perempuan, maka mereka memiliki hak yang sama untuk belajar. Dalam pandangan Islam, konsep alam dunia memiliki makna yang lebih dari hanya sekedar fisik saja, hanya sekedar materi saja. Untuk alam dunia sendiri, Allah menciptakan alam dunia atau dunia yang sekarang kita tinggali ini bukan hanya sekedar untuk tempat main-main saja, untuk tempat kebutuhan fisik saja, tetapi juga untuk menunjukkan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala atau yang disebut dengan ayat-ayat dalam Al-Qur'an. Yang pertama, alam sebagai tanda kebesaran Allah. Alam semesta dan seluruh isinya adalah merupakan ayat atau tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan kekuasaan, kebijaksanaan, kemahasempurnaan Allah Subhanahu wa taala sebagai Sang Maha Pencipta. Alam dunia kita sekarang ini pasti ada yang mengadakan karena mustahil. Kekosongan dapat menciptakan sesuatu. Tapi alam dunia kita yang sekarang kita tempati ada karena memang ada yang menciptakan. Kita kadang suka merasa iman kita itu naik ketika kita sedang membaca Al-Quran, beribadah dan juga berbuat yang lainnya. Namun saat kita sedang berada di tempat-tempat yang indah, misalkan seperti di atas pegunungan atau misalkan di pantai, seharusnya itu juga adalah sebagai cara kita untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena gunung, pantai dan yang lain juga merupakan ciptaan dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana ketika kita melihat alam tersebut, kalau kita sudah memiliki pandangan yang islami, maka kita akan mengucapkan Masya Allah, Alhamdulillah, sungguh luar biasa ciptaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga endingnya adalah menciptakan rasa bersyukur di dalam diri kita bahwa kita kagum dengan apa yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita melihat sesuatu yang indah, maka akal kita akan langsung berpikir untuk mengagumi dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala.
Islam menganggap bahwa akal adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala dan juga akal lah yang membedakan antara manusia dengan makhluk yang lainnya. Jika dikatakan kekuatan, pasti yang jauh lebih kuat adalah mungkin gajah. Jika mungkin dikatakan yang cakarnya lebih tajam, mungkin bisa dikatakan adalah mungkin singa atau harimau. Tapi justru yang membedakan antara manusia dan juga hewan-hewan yang lainnya atau makhluk yang lainnya adalah manusia dapat berpikir dengan akal. Melalui akal manusia, manusia mampu untuk merenungi alam sebagai tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang Allah sebutkan di dalam Quran surat Ali Imran 190 dan 191. Yang kedua, manusia sebagai khalifah di muka bumi. Di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 30 Allah menjelaskan. Di dalam tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka menjelaskan bahwa ayat tersebut menerangkan tentang percakapan Allah dengan para malaikat tentang akan diutusnya manusia menjadi khalifah di muka bumi ini. Buya Hamka menjelaskan meskipun manusia diutus oleh Allah sebagai khalifah di muka bumi, manusia juga tidak bisa berbuat seenaknya terhadap alam bumi ini. Karena tugas yang diberikan oleh Allah tersebut merupakan tugas untuk menjaga, merawat, dan juga memakmurkan bumi. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, konsep alam dunia di dalam Islam memandangnya itu tidak hanya sebatas fisik saja, tetapi lebih dari itu yaitu metafisik juga. Di mana Islam meyakini adanya kehidupan setelah kematian atau yang sering kita sebut dengan alam akhirat. Sebagai orang muslim, maka kita harus dan wajib untuk memiliki pandangan atau Islamic worldview dalam pandangan kehidupan sehari-hari kita, atau cara pandang Islam dalam memandang sesuatu, baik berpikir, berperasaan, bertindak, atau menghukumi sesuatu. Oleh karena itu teman-teman, mari kita jadikan perjalanan kita di bumi Allah Subhanahu wa taala sebagai perjalanan untuk menyiapkan bekal mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya untuk menikmati keindahannya tetapi juga untuk memahami kebesarannya. Akhirul kalam, kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.